rekan-rekan ini saudara SP, satu lagi saudara YCF ini warga negara Malaysia, karena ini sindikat internasional. Ya. Bisa kita mulai rekan-rekan? Saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Salam presisi. Yang kami hormati Bapak Budianto, rekan-rekan beliau hadir, beliau adalah Ketua Sekretariat Satgas Pasti. Ya, beliau dari OJK. Satgas Pasti adalah Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Ya, beliau hadir, terima kasih Pak Budianto. Kemudian hadir pula pada siang hari ini Bapak Brigjen Pol Fajarudin. Beliau adalah analis eksekutif senior dari OJK. Ini merupakan komitmen dari Polda Metro Jaya untuk membangun kerjasama dengan seluruh stakeholders dalam proses penciptaan situasi Kamtipmas yang kondusif, dari mulai pemeliharaan Kamtipmas, penegakan hukum, hingga memberikan perlindungan, pelayanan, dan pengayoman kepada masyarakat. Kemudian yang kami hormati Bapak Kasubdit Reserse Siber Polda Metro Jaya, beserta Pak Wadir dan Kasubdit 3 Reserse Siber Polda Metro Jaya selaku penyidik, serta rekan-rekan jurnalis yang berbahagia yang siang hari ini berkenan hadir dan berkesempatan hadir. Rekan-rekan sekalian, kita bersama-sama akan melaksanakan press release pengungkapan kasus online scamming, ya, atau penipuan online sindikat internasional, ya, karena ada pelaku yang berasal dari warga negara Malaysia. Dari beberapa laporan yang diterima di Polda Metro Jaya, ini juga terkait nanti ada di beberapa daerah. Ini perlu kami jelaskan, nanti juga akan dijelaskan bagaimana perlindungan negara terhadap warga masyarakat yang menjadi korban penipuan. Kemudian apa yang harus kita lakukan secara bersama-sama, rekan-rekan media nanti akan menyampaikan himbauan dan edukasi dari semua pihak yang hadir di sini, sehingga kita memberikan perlindungan kepada masyarakat, agar masyarakat tidak menjadi korban penipuan online ini. Mereka sangat teliti, sangat canggih, menggunakan setidaknya sampai dengan saat ini Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya sudah mengidentifikasi ada 15 perusahaan cangkang, ya, yang dijadikan sarana untuk membujuk rayu korban, sehingga akhirnya korban menjadi atau mau mengikuti arahan dari para pelaku ini. Baik, untuk proses pengungkapan kasus ini, mari sama-sama kita dengarkan penjelasan dari Bapak Dires Siber, dan perlu kami tegaskan bahwa rekan-rekan kami dari Direktorat Reserse Siber ini bekerja sangat cepat, ya rekan-rekan. Dalam waktu setidaknya 16 hari dari laporan diterima, ini tersangka berhasil ditangkap 16 hari, ya. Teman-teman kami ini bekerja sangat cepat sebagai wujud komitmen untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kami persilakan Pak Dir untuk menjelaskan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera kita semua, Om Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati para senior kami dan rekan-rekan dari Satgas Pasti yang sudah banyak memberikan juga masukan di dalam proses pengungkapan ini, Bapak Kabitumas dan seluruh rekan-rekan media yang hadir dalam acara konferensi pers terkait masalah pengungkapan
tindak pidana penipuan dalam bentuk modus operandi perdagangan saham fiktif dan perdagangan aset kripto fiktif menggunakan aplikasi secara online atau daring yang kalau di dalam bahasa cyber, kejahatan cyber dikenal sebagai computer assisted crime dengan modus kita kata sebagai online scamming. Jadi Bapak Ibu semuanya berawal dari adanya laporan polisi yang secara berturut-turut dengan modus yang hampir serupa. Jadi korban ini mereka ditawarkan melalui penawaran marketing di beberapa aplikasi seperti Facebook salah satunya. Kemudian diiming-imingi apabila bisa mengikuti di dalam proses perdagangan ini akan mendapatkan keuntungan yang sebenarnya keuntungannya masih relatif bisa dihitung secara wajar, adalah sebuah cara untuk mereka menarik yang kemudian nanti ketika korban melakukan top up atau menambah jumlah modalnya, ini akan mendapatkan keuntungan yang nilainya sampai dengan 150%. Nah, disinilah letak bagaimana para kelompok pelaku ini menggunakan sarana teknologi informasi, mereka melakukan penyalahgunaan, ya kalau di dalam bahasanya ada dikatakan sebagai grooming juga, supaya korban ini mau menuruti apa yang disampaikan oleh para pelaku. Ada 2 pelaku yang sudah kita amankan, jadi ini dikategorikan sebagai pelaku di layer pertama. Yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia dan warga negara Malaysia, di mana tugas mereka adalah membuat, silakan mungkin diagramnya ya ditampilkan, membuat perusahaan cangkang. Jadi perusahaan cangkang ini sebenarnya perusahaan resmi yang terdaftar secara hukum di Direktorat Jenderal AHU, tetapi seluruh pemilik saham dan board of director-nya, direksinya itu adalah fiktif. Jadi hanya nama-nama orang yang dipinjam saja untuk mereka melakukan aktivitas menerima dan menyalurkan uang yang masuk ke dalam rekening perusahaan. Kemudian yang kedua, ada lagi salah satu kelompok yang berada di luar negeri yang bertugas untuk melakukan operasi terhadap seluruh korban, baik dalam bentuk marketingnya maupun juga di dalam mengoperasikan tools yang ada. Jadi rekan-rekan, nanti di akhir kami akan tampilkan ada 2 orang korban, silahkan untuk diwawancara, sehingga bagaimana ketika mereka tertarik dan akhirnya menjadi korban. Apabila kita lihat, mohon tampilan aplikasinya ditampilkan, slide-nya. Ini salah satu contohnya dengan nama Morgan Asset Group LTD. LTD artinya limited. Mereka ini menawarkan perdagangan saham yang menyerupai nilainya ketika itu dilakukan aktivasi sama seperti perdagangan di pasar bursa. Jadi nilainya sangat mirip. Karena ini kita duga saat ini yang bersangkutan atau pelaku menggunakan beberapa teknologi yang juga mengcopy dari kegiatan yang sebenarnya. Jadi maksudnya ada perdagangan saham real, ini mereka melakukan perdagangan saham yang palsu. Ini salah satunya. Kemudian tampilan kedua, ini adalah perdagangan aset kripto yang nilainya juga sama. Mereka bisa dilihat up and down beberapa jenis-jenis kripto di sana bisa kita lihat. Itu di dalam jam saat yang bersamaan ketika kita melakukan cross check. Ya, jadi misalnya salah satu contohnya Bitcoin. Bitcoin nilai rupiah atau nilai US-nya berapa, itu akan sama yang ditampilkan di aplikasi ini dengan yang bisa kita lakukan checker di tempat aplikasi-aplikasi yang lain.